Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Askia Ramayani dengan NIM 22033062 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik dispenser. Tentunya kita tahu dong dispenser tersebut kita gunakan pada kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kita, baik itu dalam segala aktivitas di kantor maupun di rumah maupun di sekolah kita masing-masing. Nah, dari dispenser tersebut tentunya teman-teman pasti penasaran bagaimana sejarah perkembangan dispenser dari tahun ke tahun, komponen yang digunakan pada dispenser tersebut, serta prinsip kerja secara fisika dari dispenser tersebut. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik-topik tersebut dan stay tune. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai tentang sejarah dari dispenser tersebut. Nah, di mana pada akhir abad ke-19, kualitas air di kota-kota besar, khususnya di Amerika Serikat, sangat memprihatinkan. Di mana air minum yang tidak bersih menjadi penyebab utama penyebaran berbagai penyakit, seperti kolera dan tifus. Nah, pada tahun 1888, sebuah perusahaan bernama Water Cooler Company dari Pennsylvania, Amerika Serikat, mengembangkan dispenser air pertama untuk mempermudah distribusi air bersih. Pada awalnya, dispenser hanya berupa galon besar yang menggunakan gravitasi untuk mengalirkan air. Namun, galon kaca berat ini kemudian digantikan dengan galon plastik dengan era 1980-an yang lebih praktis dan lebih ringan. Perkembangan teknologi pada pertengahan abad ke-20 memungkinkan dispenser dilengkapi dengan fitur pendingin, sehingga air dingin bisa diakses secara instan. Pada akhir 1990-an, dispenser tanpa galon mulai populer, menghubungkan perangkat ini langsung ke sumber air dengan sistem penyaringan. Dan hingga saat ini, dispenser terus berkembang dengan penambahan fitur-fitur modern seperti sensor otomatis, pilihan air panas, dan sistem penyaringan air yang lebih canggih untuk memenuhi kebutuhan air minum yang lebih praktis dan higienis. Oke, pertama kita tinjau secara fisika, di mana kita bisa mendeskripsikan apa saja yang bekerja pada dispenser ini. Yang pertama yaitu mengenai tentang heat fluida. Heat atau tinggi tekanan dan kapasitas atau debit aliran merupakan besaran utama dalam pompa. Persyaratan utama sebuah pompa adalah pompa dapat mengalirkan jumlah cairan yang sesuai ke tinggi tekanan yang ada pada sistem pompa tersebut, di mana tekanan suatu fluida cair atau kita lambangkan dengan P dapat diasumsikan sebagai tekanan suatu kolom vertikal berisi fluida di mana pengaruh beratnya memberikan tekanan yang sebanding dengan tekanan di semua titik. Nah, titik kolom ini disebut dengan heat statis atau dilambangkan dengan H dan dinyatakan dalam satuan meter atau feet. Heat statis pada suatu tekanan tertentu bergantung pada berat fluida menurut rumus seperti berikut ini, di mana H merupakan heat, Rho merupakan massa jenis, Y merupakan berat jenis, G merupakan gravitasi, dan P merupakan tekanan dari fluida. Yang kedua adalah kapasitas, di mana kapasitas atau debit yang kita lambangkan dengan Q dalam satuan SI dinyatakan dalam meter kubik per sekon, karena cairan tidak dapat dimanfaatkan dan hubungan langsung antara debit pompa dan kecepatan aliran hubungan tersebut terlihat sebagai persamaan berikut, di mana Q merupakan kapasitas dari aliran debit, A merupakan luas penampang pipa, dan sedangkan V merupakan kecepatan aliran di mana terdapat D diameter dalam pipa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang sejarah perkembangan dispenser dari tahun ke tahun. Yang pertama itu adalah perkembangan dispenser oleh penemuan air modern oleh Luther House pada tahun 1906, di mana tokoh kunci dalam sejarah dispenser air modern adalah Luther House, seorang tukang ledeng dan penemu dari Berkeley, California. Pada tahun 1906, House melihat anak-anak di sekolah minum air dari keran umum yang terpapar oleh bakteri. Dia tergerak untuk menciptakan perangkat yang lebih bersih dan aman untuk menyediakan air minum. Lanjut ke tahun berikutnya yaitu pengembangan dispenser air dingin pada tahun 1950-an.
Nah, pada pertengahan abad ke-20, perkembangan teknologi pendingin mempengaruhi berbagai perangkat, termasuk dispenser air. Nah, pada tahun 1950-an, dispenser air dengan teknologi pendingin mulai diperkenalkan ke pasaran. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendapatkan air dingin secara instan tanpa harus menyimpan air di dalam kulkas. Yang ketiga itu pada pengembangan dispenser dengan air panas, di mana selain air dingin yang tadi pada tahun 1950-an, kebutuhan akan air panas juga mendorong inovasi lebih lanjut pada teknologi dispenser. Pada dekade 1970-an, dispenser mulai dilengkapi dengan elemen pemanas listrik, memungkinkan pengguna mendapatkan air panas secara instan untuk kebutuhan seperti pembuatan teh, pembuatan kopi, atau mie instan. Nah, penambahan fitur ini membuat dispenser air semakin serbaguna dan populer di berbagai tempat, mulai dari rumah tangga hingga perkantoran. Dan selanjutnya, pada era modern, dispenser dengan fitur canggih abad ke-21, dispenser air terus berkembang dengan berbagai fitur canggih. Beberapa inovasi modern termasuk dispenser tanpa galon atau point of use yang menyambungkan langsung ke pipa air minum, serta dispenser yang dilengkapi dengan sistem filtrasi. Selain itu, teknologi UV juga diperkenalkan untuk sterilisasi air yang membunuh bakteri dan virus secara lebih efektif. Nah, fitur-fitur seperti sensor otomatis, kontrol suhu presisi, dan desain ramah lingkungan juga menjadi bagian dari perkembangan dispenser modern ini. Kita masuk ke komponen dispenser. Nah, di dalam komponen dispenser, yang menyusun dispenser itu ada dua komponen, yaitu dari komponen dalam dan komponen luar. Yang komponen dalam ini terdapatnya saklar on-off yang berfungsi untuk menyalakan dispenser dan mematikan dispenser. Yang kedua ada termostat 1, berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangki air. Yang ketiga ada termostat 2 yang berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangki air. Yang keempat, adanya saluran daya untuk berfungsi sebagai penyalur daya dari sumber. Yang kelima, ada elemen pemanas berfungsi untuk memanaskan air. Yang keenam, adanya saluran air panas yang berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pemanas dan red water tap. Yang ketujuh, adanya saluran air normal berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung dengan pendingin atau blue water tap. Yang kedelapan, ada pipa pembuangan yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa air yang tidak terpakai. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang komponen luar dan dispenser, yaitu yang pertama ada anti-slip yang berfungsi sebagai tempat dudukan galon. Yang kedua ada fuse yang berfungsi sebagai pengaman dan pemutus rangkaian arus. Yang ketiga ada tombol power switch yang tombol untuk menyalakan dispenser. Yang keempat ada power indicator yang berfungsi sebagai lampu indikator on. Yang kelima ada hot indikator berfungsi sebagai lampu indikator yang untuk hot. Yang keenam ada extra hot indikator yang berfungsi sebagai lampu indikator extra hot. Yang ketujuh ada tombol extra hot sebagai tombol untuk extra hot. Dan yang kedelapan ada blue water tap yang berfungsi sebagai tempat keluarnya air biasa atau normal. Yang kesembilan ada red water tap berfungsi sebagai tempat keluarnya air panas. Dan yang ke-10 ada drainage plug yang berfungsi sebagai tempat penampungan air yang berceceran atau tumpah. Selanjutnya kita masuk membahas mengenai tentang prinsip kerja pemanas air, di mana proses air mengalir dari galon yang bersuhu normal hingga sampai ke dalam cangkir atau gelas yang bersuhu panas melalui beberapa komponen, mulai dari galon air, kemudian mengalir ke dalam tampungan, yang kemudian akan mengalir lagi ke dalam tabung pemanas. Selanjutnya air tersebut akan mengalir ke dalam dalam keadaan panas melalui keran. Nah, proses pemanas air terjadi pada saat air masuk ke dalam tabung pemanas, di mana tabung pemanas merupakan tabung yang terbuat dari logam yang di sekitar tabung tersebut dikelilingi oleh elemen pemanas, sehingga ketika air mengalir dari tampungan menuju tabung pemanas, sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memicu elemen pemanas untuk bekerja.
Suhu tinggi yang dihasilkan elemen pemanas diserap oleh air yang suhunya lebih rendah. Setelah suhu air dalam tabung pemanas tinggi maksimal, sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memutuskan arus listrik yang elemen pemanas pada elemen pemanas tersebut. Nah, pada elemen pemanas menyala, lampu indikator pemanas menyala, dan pada saat elemen pemanas mati, maka lampu indikator pemanas juga akan mati. Setelah lampu indikator pemanas mati dan air pada tabung pemanas sudah mencapai suhu yang tinggi atau maksimal, maka air panas siap untuk digunakan. Nah, ketika menyalakan pemanas pada dispenser adalah pastikan air pada tabung pemanas penuh, sebab jika tabung pemanas dalam keadaan kosong dan elemen pemanas bekerja, maka suhu tinggi yang dihasilkan oleh elemen pemanas tidak terserap oleh air dan akan merusak tabung pemanas dan komponen lain di sekitar tabung pemanas karena terkena panas yang terlalu tinggi. Itu merupakan prinsip kerja dari pemanas air. Nah, pada tabung dispenser dipasang heater atau pemanas serta sensor suhu atau termostat yang berfungsi untuk membatasi kerja heater agar tidak bekerja terus-menerus yang akan menimbulkan suhu air dalam tabung dispenser berlebihan. Karena apabila heater bekerja berlebihan, maka heater akan panas dan bahkan heater tersebut akan terjadi kerusakan di dalamnya. Untuk mengurangi terjadinya resiko tersebut, pada heater dipasang termostat yang berguna untuk mengatur suhu. Nah, ketika suhu air yang dipanaskan oleh heater mencapai suhu tertentu sehingga melebihi suhu kerja sensor atau termostat, maka sensor akan bekerja dan memutus arus yang mengalir ke heater. Dengan demikian, heater akan berhenti bekerja sehingga suhu air akan tetap terjaga sesuai dengan kebutuhan. Bisa dilihat di lampu indikator warna merah akan berganti menjadi warna hijau atau biru. Nah, heater akan bekerja kembali menyalakan suhu air yang tabung menurun sampai suhunya berada di bawah suhu kerja sensor, di mana sensor dipasang seri dengan heater. Dengan demikian, fungsi dari sensor ini mirip seperti skalar, hanya saja bekerjanya secara otomatis berdasarkan perubahan suhu. Oke, yang kedua kita akan bahas mengenai tentang prinsip kerja pendingin dari air. Di sini ada dua, yaitu pendingin air dengan fan, di mana proses pendingin air dengan menggunakan fan dilakukan dengan cara menghisap suhu tinggi pada air ketika air berada pada tampungan air kedua yang letaknya berada di bawah tampungan air pertama. Namun pada kenyataannya fan hanya sebagai alat bantu untuk mempercepat pembuangan panas pada air sehingga temperatur air hanya akan turun sedikit saja. Setelah melewati tampungan air, kedua air akan dikeluarkan melalui keran dan siap untuk diminum. Yang kedua itu adalah pendingin air dengan sistem refrigeran atau pendingin air pada dispenser menggunakan sistem refrigeran sama seperti sistem refrigeran pada kulkas. Hanya saja evaporatornya dimasukkan ke dalam tampungan air kedua yang berada di bawah tampungan air pertama sehingga air di sekitar evaporator akan menghasilkan air dingin. Hasil pendingin air pada dispenser menggunakan sistem refrigeran lebih maksimal dibandingkan pendingin air menggunakan fan. Nah, setelah air melalui proses pendinginan pada tampungan air kedua, air akan mengalir dan keluar melalui keran dan siap untuk disajikan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dispenser. Yang pertama kita akan melihat kelebihan dari dispenser ini. Yang kita tahu adalah mempermudah kita jika menginginkan air minum yang dingin atau yang panas tanpa melalui berbagai proses yang panjang dan lama seperti mendinginkan air di kulkas atau merebus ya. Yang kedua kita lihat kekurangan dari dispenser, yaitu ketika galon dipasang di dispenser tidak selamanya air itu mengalir, bahkan mungkin lebih banyak akan diam tidak bergerak. Nah, air yang tidak bergerak dan terus-menerus menempel di satu tempat yang dalam waktu-waktu bahkan berbulan-bulan akan memancing timbulnya lumut. Selanjutnya bab yang terakhir yaitu kita akan membahas manfaat dispenser, yang dimana kita sudah tahu biasanya dispenser digunakan untuk memasak air. Saat ini ada pula dispenser yang dapat memasak air maupun mendinginkan air, dimana dispenser yang dapat mendinginkan air tersebut menggunakan mesin pendingin yang dapat mendinginkan air, sedangkan mesin pendingin ini biasanya bernama kompresor pendingin.
Oke, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai tentang dispenser, yaitu adanya sejarah, bagaimana perkembangan dispenser dari tahun ke tahun, bagaimana komponen yang digunakan, bagaimana prinsip fisika yang ada di dispenser, kelebihan dan kekurangan dari dispenser, serta manfaat dispenser dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dari penjelasan tadi teman-teman bisa memanfaatkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Aku Askia Rahmayani, see you next time. Dadah.